ya guys, subscribe dulu baru nonton. Ingat ya guys, subscribe dulu baru nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan keberkahan, semoga diberikan kelimpahan rezeki, dan semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat-sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang hal yang aneh dan ajaib, yaitu tentang karomah waliullah dan seorang ulama besar dari Nusa Tenggara Barat, yang mana beliau bisa menarik awan untuk menutup bulan dan juga bisa menaikkan air laut, dan juga beliau bisa merubah mobil dan lolos dari pagar betis, serta mampu mengetahui sesuatu yang tersembunyi dan juga mampu mengembalikan mutiara yang telah ditanam. Beliau adalah Tuan Guru Haji Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Namun sebelumnya para sahabat-sahabatku, jika berkenan dimohon untuk klik subscribe, like, dan share video ini kepada yang lain, agar kita sama-sama berdakwah mengambil hikmah dan pelajaran kebaikan dari kisah-kisah inspiratif ini. Terima kasih banyak sebelumnya para sahabat-sahabatku semua sekalian. Karomah yang pertama, menutup rembulan dan menaikkan air laut. Kisah ini diceritakan oleh Tuan Guru Haji Muzain Sobri dan juga oleh Tuan Guru Haji Abror yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Darussolihin Sulawesi Tengah. Dikisahkan ada putri dari Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang mana ia meneruskan syiar dakwah ayahnya guna mengembangkan Nahdlatul Wathon ke berbagai daerah. Beliau bernama Umi Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Pada suatu hari, Umi Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid bersama rombongan Nahdlatul Wathon mengadakan perjalanan dalam rangka melantik pengurus daerah Nahdlatul Wathon yang ada di Kalimantan Timur. Rombongan mereka berjumlah 3 mobil, kemudian menempuh perjalanan dari Kabupaten Sangatta menuju Kabupaten Berau. Dan ketika di tengah perjalanan, pada saat itu sekitar jam 1 malam, lalu rombongan mereka sampai di sebuah tempat, yang mana rombongan mereka harus melewati sebuah sungai yang sangat panjang. Dan bahkan karena panjangnya sungai ini, maka bisa menghabiskan waktu sekitar 1 jam dalam menempuh perjalanan menggunakan kapal. Namun ada sebuah kendala, karena pada saat mereka hendak menempuh perjalanan melintasi sungai yang sangat panjang tersebut, namun air laut pada saat itu sedang surut, yang berdampak pada air sungai juga sedang surut. Sementara mobil mereka dan rombongan harus segera menaiki kapal. Dikarenakan surutnya air sungai, maka tidak ada satu kapal pun yang bisa masuk ke sungai tersebut. Akhirnya rombongan memutuskan untuk beristirahat di sebuah warung untuk sekedar ngopi dan melepas lelah di sana. Berdasarkan informasi dari tukang warung itu yang merupakan warga sekitar, bahwa karena malam itu terang bulan dan air surut sehingga tidak akan ada kapal yang bisa melintas, maka mereka harus menunggu sampai besok pagi, yakni sekitar jam 8-an, menunggu air rob atau air pasang sehingga kapal bisa melintas di sungai tersebut. Namun sang putri Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, yakni Umi Hajah Siti Raihanun ini tetap bersikeras agar malam itu juga semua rombongan mereka bisa segera menyeberang, karena besok pagi-pagi ada acara pengajian di tempat lokasi tujuan. Karena jika rombongan mereka menyeberang sungainya besok pagi, maka akan terlambat menghadiri acara pengajian tersebut. Umi Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid kemudian berkata kepada para rombongan bahwa bagaimanapun caranya harus bisa sampai ke tempat tujuan sebelum subuh. Hal ini memang membuat dilema, karena keinginan dan keadaan di lapangan tidak sesuai dengan harapan. Karena pada saat itu terang bulan, maka biasanya air sungai menjadi surut, tidak mungkin ada kapal yang naik, dan baru akan rob lagi besok paginya. Kemudian Umi Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid berkata kepada para rombongan, "Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan kasih naik air sungai tersebut." Lalu beliau memerintahkan Tuan Guru Haji Abrar dan Dr. Muhyi untuk segera keluar dari warung dan diberikan tugas yang berat, yaitu menarik awan dan menutup bulan. Mereka berdua yang mendapatkan perintah itu merasa kebingungan, karena bagaimana caranya menggerakkan awan untuk menutup bulan. Namun mereka tidak mau membantah perintah tersebut.
dan sami'na wa ata'na, yaitu mematuhi saja apa yang diperintahkan oleh Umi Hajah Siti Raihanun. Walaupun mereka benar-benar tidak tahu bagaimana caranya menggerakkan awan untuk menutup bulan. Setelah sampai di luar, kemudian Tuan Guru Haji Abrar dan Dr. Muhyi berdiskusi bagaimana caranya menarik awan untuk menutup bulan. Kemudian muncullah ide dari mereka, bagaimana jika membaca sholawat Nahdlatain saja, yang merupakan mahakarya dari Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Siapa tahu barokah karomah dari Bapak Maulana Syekh melalui sholawat Nahdlatain itu mampu menarik awan dan menutup bulan. Akhirnya mereka sepakat dan mulai membaca sholawat Nahdlatain sambil berusaha untuk menarik awan. Adapun arti dari sholawat Nahdlatain itu sendiri itu adalah, duhai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan keagunganmu agar engkau berkenan mencurahkan sholawat dan menyampaikan salam kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dan salam yang sama juga semoga engkau berkenan melimpahkannya kepada seluruh nabi dan rasul. Demikian pula kepada keluarga dan sahabat mereka semuanya. Duhai pemilik keutamaan, memakmurkanlah Nahdlatul Wathon dan Nahdlatul Banat beserta cabangnya, madrasah, sekolah, perguruan tinggi, organisasi, majelis serta segala amal usahanya sampai hari kiamat. Duhai Rob, tolonglah kami, bukakan jalan kemudahan bagi kami, berikan kami limpahan rezeki, pelihara kami, ampuni kami, juga seluruh kaum muslimin di mana mereka berada. Duhai Tuhan yang maha hidup, yang maha terus menerus mengurus makhluknya, kami bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Gumpalan awan-awan itu mampu mereka tarik dan awan-awan itu diarahkan untuk menutup bulan. Dan benar saja bulan purnama saat itu benar-benar sudah tertutup oleh awan. Karena tertutupnya sang terang bulan, maka sontak saja saat itu suasana berubah menjadi gelap gulita. Kemudian Umi Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid segera memerintahkan semua rombongan untuk segera turun ke tepi sungai untuk segera menyeberang ke sungai tersebut. Setelah rombongan mereka sampai di tepi sungai, kemudian Tuan Guru Haji Abrar turun dari mobil dan mengecek air sungai tersebut. Dan benar saja air sungai masih dalam keadaan surut. Ia lalu menghampiri Umi Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid sembari berkata, "Mohon maaf Umi, air sungai ini masih surut. Tidak mungkin ada kapal yang akan datang malam ini." Kemudian Umi Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid turun dari mobilnya dan mengambil sesuatu di tepi sungai tersebut. Kemungkinan yang diambil oleh beliau itu adalah tanah pasir sungai tersebut. Lalu beliau kemudian membacakan doa tertentu. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi lagi. Datanglah angin yang begitu kencang seperti puting beliung, dan bersamaan dengan kemunculan angin besar tersebut, maka air sungai pun mulai naik menjadi rob. Tidak lama kemudian setelah air sungai itu rob, maka datanglah kapal, sehingga rombongan mereka dan mobilnya bisa menaiki kapal tersebut untuk sampai ke tempat tujuan. Subhanallah, ini adalah hal yang sangat luar biasa, sebuah karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid melalui doa sholawat yang beliau ciptakan, yang mana tujuan mereka adalah baik, yaitu untuk menyiarkan agama Islam dan untuk memperluas Nahdlatul Wathon ke seluruh daerah. Wallahu a'lam bishawab. Karomah yang kedua, merubah mobil dan lolos dari pagar betis. Kisah ini diceritakan sendiri oleh cucu dari Tuan Guru Haji Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid yang bernama Tuan Guru Bajang atau Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. Syiar dakwah Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid dalam menciarkan agama Islam dan menyebarkan Nahdlatul Wathon rupanya tidak selamanya berjalan dengan mulus. Kadangkala ada saja aral yang melintang yang mencoba menghalangi syiar dakwah beliau. Dikisahkan pada suatu ketika Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid hendak mengadakan pengajian sekaligus meresmikan sebuah madrasah yang berada di Desa Kebon Ayu, Gerung, Lombok Barat. Namun kegiatan pengajian Bapak Maulana Syekh di daerah Kebon Ayu tersebut dilarang oleh Bupati Lombok Barat yang pada saat itu dijabat oleh Mujtahid, dengan alasan bahwa warga Kebon Ayu menolak dan tidak setuju jika pengajian tersebut tetap diadakan. Maka disinyalir akan terjadi keributan. Pada saat itu salah satu tokoh yang menjadi penentangnya bernama Amak Ribut. Oleh karena itu, untuk membahas persoalan tersebut, kemudian pengurus daerah Nahdlatul Wathon Kabupaten Lombok Barat dipanggil oleh sang Bupati Lombok Barat, yaitu Bapak Mujtahid. Dalam rapat resmi itu dihadiri oleh Bupati, Musbida, Dandim, serta Kapolres Lombok Barat.
Di hadapan seluruh peserta yang hadir pada saat itu, kemudian sang bupati menginstruksikan agar Bapak Maulana Syekh jangan sampai pergi mengisi pengajian ke daerah Kebon Ayu. Namun, jika larangan ini diindahkan, maka pihak pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak akan bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan keselamatan Bapak Maulana Syekh dan rombongan di Kebon Ayu. Kemudian malam harinya pihak panitia dan pengurus daerah Nahdlatul Wathon Kabupaten Lombok Barat mendatangi rumah Bapak Maulana Syekh di daerah Pajang dan menyampaikan bahwa Bapak Maulana Syekh tidak diperkenankan hadir di pengajian di daerah Kebon Ayu karena di jalan sudah dipagar betis atau sudah dijaga ketat. Namun jawaban dari Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid benar-benar di luar dugaan. Bukannya beliau takut atau ciut nyalinya mendengar kabar tersebut, tetapi beliau malah berkata, "Jangankan di pagar betis, di pagar besi sekalipun pengajian itu harus terus berjalan. Besok saya akan datang mengisi pengajian di Kebon Ayu." Besok harinya rombongan Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid kemudian berangkat. Pada saat itu rombongan Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid ditemani oleh beberapa orang, antara lain adalah Dr. Andes Haji Ali Dahnur, Haji Sulaiman, Haji Yahya, Haji Sabir, Haji Mustafa, dan juga tidak lupa beliau mengajak cucu kesayangannya yaitu Tuan Guru Bajang atau Muhammad Zainuddin Atsani yang duduk dalam pangkuan beliau. Pada saat itu usia Tuan Guru Bajang masihlah sangat kecil. Kemudian rombongan mereka dengan mengendarai mobil bertolak dari Pajang menuju ke Kebon Ayu. Benar saja yang disampaikan oleh pihak panitia, ternyata di sepanjang jalan menuju Kebon Ayu terlihat ada penjagaan yang begitu ketat. Terlihat banyak sekali polisi dan tentara disebar di sepanjang jalan. Setiap kurang lebih jarak 40 meter, maka di sanalah terdapat penjagaan yang ketat. Hal ini dilakukan dalam upaya agar Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid jangan sampai datang ke daerah Kebon Ayu. Begitu pula dengan orang-orang yang berkendara dan yang berjalan kaki menuju ke daerah Kebon Ayu. Bagi mereka yang menggunakan peci atau pakaian muslim dan muslimah yang dicurigai hendak menghadiri acara pengajian, maka mereka pasti dicegat oleh pihak aparat yang berjaga dan disuruh untuk memutar balik. Rombongan Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid kemudian berangkat menggunakan mobil yang bertuliskan setengah abad NWDI. Lalu Bapak Maulana Syekh berpesan kepada cucunya, yakni Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin Atsani, agar ia disuruh untuk terus tersenyum sepanjang perjalanan menuju ke pengajian tersebut. Sang cucu kemudian mengikuti perintah kakeknya tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saja mobil mereka dicegat oleh pihak aparat untuk diperiksa. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Mereka sama sekali tidak bisa melihat Bapak Maulana Syekh berada di mobil tersebut. Yang lebih anehnya lagi, salah seorang polisi yang ditugaskan oleh atasannya untuk memeriksa tulisan mobil tersebut, tetapi yang dibaca oleh polisi tersebut, mobil itu bertuliskan pariwisata. Padahal sebenarnya mobil putih itu bertuliskan setengah abad NWDI. Sampai 3 kali sang polisi ini membaca dengan keras tulisan di mobil tersebut. Yang ia lihat tetap bertuliskan pariwisata. Kemudian para polisi ini mengira itu adalah rombongan turis yang hendak piknik dan berpariwisata. Maka mobil yang semula dihentikan dan diperiksa ini kemudian diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya mobil tersebut sampai di pertigaan menuju ke daerah Kebon Ayu. Kemudian mobil itu belok kanan. Di sana sudah banyak polisi hendak mengejarnya, namun keanehan pun tiba-tiba saja terjadi. Kendaraan para polisi ini mendadak macet dan tidak bisa dihidupkan dan juga tidak bisa di starter. Akhirnya sesampainya Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid di lokasi pengajian, yaitu di daerah Kebon Ayu, dan disambut oleh para jamaah yang bertangisan karena menyangka Bapak Maulana Syekh tidak akan datang ke acara tersebut karena situasi yang sedang genting. Di hadapan para jamaah pengajian tersebut, kemudian Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid sambil memangku cucunya, yakni Tuan Guru Bajang, lalu beliau berulang kali mengatakan, "Kacang namanya ini, besok kalau sudah besar, Tuan Guru Bajang ini sendirian dia akan menghadapi hal seperti ini."